Halo semuanya, saya Hafiz di Manajemen Discussion Club. Di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio kali ini, kita bakal bahas tentang Common Stock Valuation dan Bond Valuation. Yang pertama, kita bakal bahas Common Stock Valuation. Nah, Common Stock Valuation atau penilaian saham ini merupakan sebuah proses penentuan nilai saham pada sebuah perusahaan. Nah, di mana nilai saham itu sendiri merupakan gambaran yang mewakili persentase dari nilai perusahaan tersebut. Common Stock Valuation atau penilaian saham biasanya dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan dasar. Nah, secara umum pendekatan dasar ini ada dua, yaitu yang pertama dengan dasar fundamental, yaitu penilaian yang didasarkan dengan melihat arus kas yang didiskontokan dan analisis pendapatan dari perusahaan. Yang kedua dengan dasar mempelajari kondisi pasar atau dengan cara teknikal, yaitu penilaian yang didasarkan dengan mempelajari kondisi pasar mengenai penawaran dan permintaan saham dan tren umum pasar keuangan. Nah, untuk membantu dalam menilai suatu saham, kita perlu membuat beberapa asumsi penyederhanaan tentang pola dividen di masa depan. Ada 3 kasus yang dipertimbangkan dalam hal ini, antara lain, yang pertama, dividen tidak memiliki pertumbuhan setiap tahun atau zero growth model. Yang kedua, dividen memiliki pertumbuhan yang konstan setiap tahun atau constant growth model. Dan yang ketiga, dividen memiliki pertumbuhan yang berbeda setiap tahunnya atau differential growth model. Nah, masing-masing kasus ini memiliki rumus masing-masing. Yang pertama, zero growth, rumusnya adalah P0 sama dengan dividen dibagi KS. Yang constant growth, P0 sama dengan D1 dibagi KS min G, atau bisa juga P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi KS min G. Untuk differential growth, rumusnya adalah P0 sama dengan D1 dibagi 1 plus KS pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus KS pangkat 2 dan seterusnya seperti itu. Di mana P0 adalah nilai saham, D itu dividen, KS adalah required return atau keuntungan yang diharapkan oleh investor, G adalah growth atau tingkat pertumbuhan dividen, dan PN adalah harga saham di tahun ke-N. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini Perry Motors memiliki common stock atau saham yang dibayarkan dividennya setiap tahun itu sebesar $1,8 per lembar saham. Required return dari saham tersebut adalah 12%, lalu hitunglah nilai dari saham dengan beberapa asumsi di bawah. Asumsi yang pertama, dividen itu tidak mengalami pertumbuhan atau bertumbuh sebesar 0%. Asumsi yang kedua, dividen tumbuh secara konstan setiap tahun sebesar 5%. Dan asumsi yang ketiga, dividen tumbuh sebesar 5% untuk 3 tahun pertama, dan untuk tahun selanjutnya itu tahun keempat dan seterusnya dividen tumbuh sebesar 4%. Nah, langsung aja, jadi diketahui dalam soal ini adalah D0 atau dividen awalnya sebesar $1,8 dan KS atau required return sebesar 12%. Nah, untuk menjawab asumsi yang pertama yaitu zero growth model, kita langsung aja dimasukin ke rumusnya. Karena G atau growth-nya 0%, langsung aja dimasukin ke rumus P0 sama dengan D0 dibagi dengan KS. Nah, P0 sama dengan $1,8, yaitu dividen awalnya dibagi dengan 0,12 atau 12% dari required return. Sehingga P0 dalam zero growth model menghasilkan $15 per saham. Lalu kita langsung masuk ke asumsi yang kedua, yaitu constant growth model. Di sini pertumbuhannya itu sebesar 5% setiap tahun atau konstan. Langsung aja kita masukin ke rumusnya, P0 sama dengan D0 dikali 1 plus growth dibagi KS min growth. P0 sama dengan 1,8 dividen awal dikali 1 plus growth, growth-nya itu 5%,
makanya 0,05 dibagi 12% atau 0,12 dikurang 0,05 atau 5%, sehingga P0 sama dengan 1,89 dibagi 0,07. P0 sama dengan $27 per lembar saham. Untuk asumsi yang ketiga, yaitu pertumbuhan yang pertama dari tahun ke-1 sampai ke-3 yaitu 5%, dan untuk pertumbuhan yang kedua dari tahun ke-4 sampai dengan seterusnya itu 4%. Ini perhitungannya agak rumit, agak ribet juga. Kita pertama cari dividen dari tahun 1 sampai 3. Langsung aja dimasukin ke perhitungannya. Untuk dividen di tahun pertama 1,8 atau dividen awal dikali 1 ditambah pertumbuhannya yang sebesar 5% pangkat 1 karena di tahun ke-1, sehingga hasilnya 1,89. Untuk dividen 2 juga sama, 1,8 dikali 1 plus 5%, yaitu dari pertumbuhannya, dipangkatkan 2 karena di tahun kedua, sehingga hasilnya 1,98. Untuk dividen di tahun ketiga sama juga 1,8 dikali 1 ditambah 5% pangkat 3 karena tahun ketiga, sehingga hasilnya 2,08. Lalu kita cari harga wajarnya dari setiap dividen tiap tahun. Untuk tahun pertama hasil dividennya itu dibagi dengan 1 ditambah required return pangkat N atau pangkat tahunnya. Nah, untuk tahun pertama jadinya 1,89 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 1. 12% ingat ya, dari required return. Sehingga hasilnya 1,68. Untuk tahun kedua 1,98 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 2 karena tahun kedua, sehingga hasilnya 1,57. Dan untuk tahun ketiga itu hasilnya 2,08 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 3, sehingga hasilnya 1,48. Sehingga P01 sama dengan 4,73. 4,73 itu hasil dari harga wajar dari tahun ke-1 sampai ke-3. Seperti itu. Nah, untuk harga wajar di tahun ke-4 sampai seterusnya, kita langsung hitung aja dari dividennya dulu. Dividen di tahun ke-4 sama dengan rumusnya D3 ditambah 1 plus growth yang kedua atau pertumbuhan yang kedua. Nah, dividen yang ketiga sama dengan 2,08 ditambah 1 dikali 1 ditambah 4%, Jadi 2,08 dikali 1 ditambah 4%. 4%-nya itu pertumbuhan di tahun ke-4 dan seterusnya, sehingga hasilnya 2,16. Lalu kita langsung masukin ke rumusnya. P0 sama dengan 2,16 dibagi KS atau required return dikurang pertumbuhan yang kedua, sehingga 2,16 dibagi 12% dikurang 4%, hasilnya 27. Lalu 27 dimasukin lagi ke rumus untuk mencari harga wajar dari pertumbuhan di tahun kedua, di tahun keempat dan seterusnya. 27 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 3, sehingga P02 atau harga wajar untuk tahun keempat dan seterusnya adalah 19,21. Nah, hasil P01 tadi dengan P02 yang barusan diketahui hasilnya dijumlahkan dengan hasil $23,94 per share, sehingga harga wajar untuk pertumbuhan ini sebesar 23,94 per dolar. Seperti itu. Nah, selain dengan melihat pertumbuhan dari dividen, penilaian saham juga bisa dilakukan dengan beberapa metode dan teknik khusus. Nah, di sini penilaian aset keuangan ada 2 cara. Yang pertama discounted cash flow technique dan relative valuation technique. Dalam discounted cash flow technique itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara dividend discounted model. Yang kedua dengan cara
dengan dasar operating free cash flow, dan yang ketiga dengan dasar free cash flow untuk equity. Dan untuk relative valuation technique itu ada 4 cara. Yang pertama ada price earning ratio, yang kedua ada price to cash flow ratio, yang ketiga ada price to book value ratio, dan yang keempat ada price to sales ratio. Tapi kali ini kita bakal bahas price earning ratio saja di relative valuation. Nah, dalam metode price earning ratio di sini kita menggunakan analisis Aswath-Damodaran, di mana analisis Aswath-Damodaran ini mengatakan bahwa nilai wajar dari suatu saham itu tidak boleh kurang dari 0,5 dan tidak boleh lebih dari 0,7, sehingga harga saham tersebut harus berada di antara 0,5 sampai dengan 0,7. Nah, dalam price earning ratio ini kita menggunakan rumus. Yang pertama per relatif. Per relatif sama dengan per perusahaan dibagi dengan per market atau per pasar. Terus per perusahaan sama dengan harga saham dibagi dengan earning per share, dan per market sama dengan rata-rata per seluruh emiten dibagi dengan per perusahaan. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Di sini diketahui harga saham suatu perusahaan sebesar 220, earning per share 19 dan per marketnya 13. Langsung kita masukin ke rumusnya. Per relatif sama dengan per perusahaan dibagi dengan per market. Per perusahaan sebesar 11,57 itu didapatkan dari per perusahaan sama dengan 220 dibagi 19, atau harga saham dibagi dengan earning per share sehingga menghasilkan 11,57. Balik lagi ke rumus per relatif sama dengan 11,57 dibagi dengan per market yaitu 13, sehingga per relatif menghasilkan 0,89, atau bisa dikatakan harga saham perusahaan ini overvalue karena lebih dari 0,7. Langsung kita cari harga wajar dari harga wajar atas bawah dan harga wajar atas batas atas. Harga wajar batas bawah yang 0,5 per perusahaan sama dengan per relatif dikali per market. Per relatifnya itu kita dapat dari harga wajar batas bawah yaitu 0,5 dikali dengan per market yaitu 13. 0,5 dikali 13 sama dengan 6,5. Lalu kita cari harga per lembarnya. Per perusahaan dikali dengan earning per share. Per perusahaan yang sudah didapat tadi 6,5 dikali dengan earning per share-nya sejumlah 19, sehingga batas bawahnya itu sejumlah atau sebesar 123,5. Nah, lanjut kita cari harga wajar batas atas yaitu 0,7. Per perusahaan sama dengan per relatif dikali per market. Per relatifnya kita ganti dengan harga wajar batas atas yaitu 0,7 dikali dengan per market yaitu yang sebesar 13, sehingga 0,7 dikali 13 hasilnya 9,1. Lalu kita cari harga per lembar untuk batas atas, yaitu per perusahaan dikali earning per share. Per perusahaan batas atas 9,1 dikali 19 earning per share-nya, sehingga batas atas menghasilkan 172,9. Nah, langsung kita ambil kesimpulan, sehingga dengan menggunakan analisis tadi, batas bawahnya itu kita ganti 123,5 dan batas atasnya kita ganti 172,9. Nah, harga saham perusahaan itu harus di antara 123,5 sampai dengan 172,9 jika ingin dikatakan normal. Sedangkan dalam contoh soal ini harga saham perusahaan ini sebesar 220, sehingga dalam kasus ini atau dalam contoh soal ini harga saham melebihi 172,9, yang berarti harga saham perusahaan ini overvalued. Nah, dalam contoh soal ini jika kita memiliki saham tersebut maka sebaiknya kita jual, karena dengan menjual saham tersebut kita memiliki keuntungan sebesar selisih antara harga saham dengan batas atas, yaitu sekitar
40 sekian lah keuntungannya. Nah, jika kita belum memiliki saham tersebut, just wait and see. Karena harga saham tersebut bisa saja semakin naik dan bisa saja terjun atau turun. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu bonds valuation. Jadi sebenarnya bonds valuation ini hampir sama dengan common stock valuation karena antara obligasi dengan saham itu hampir mirip lah bisa dibilang, karena sama-sama bentuk investasi dan sama-sama bentuk aset keuangan. Tapi yang membedakan adalah return dan risk-nya yang membedakan. Kalau saham itu memiliki high risk, high return. Kalau obligasi low risk, low return. Itu kenapa? Karena obligasi memiliki resiko yang lebih rendah sehingga return atau keuntungan yang didapatkan pun cenderung lebih rendah seperti itu. Nah, penilaian obligasi ini merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tertentu. Penilaian obligasi ini termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga di masa depan, juga dikenal sebagai arus kasnya dan nilai obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, ini ada rumus secara umumnya dari bonds valuation. P0 atau bonds value sama dengan sigma dari C atau interest payment atau kupon dibagi 1 plus R pangkat T. R itu interest rate atau required return bisa dibilang. Terus F atau par value atau nilai nominal dibagi dengan 1 plus R pangkat T besar atau number of periods atau maturity-nya. Nah, langsung kita lanjut aja ke contoh perhitungannya. Kita di sini pertama pakai metode present value. Jadi di sini Lahai Industri memiliki obligasi dengan nilai par value atau nilai nominal sebesar $1.000. Bunga kupon atau kupon interest rate sebesar 8%. Obligasi ini memiliki jatuh tempo selama 12 tahun. Untuk pertanyaan yang poin A, jika interest dibayarkan atau kupon dibayarkan setiap tahun, temukan nilai obligasi jika required return. Di sini ada 3 asumsi required return. Yang pertama 7%, yang kedua 8%, dan yang ketiga 10%. Terus untuk poin B, dari hasil perhitungan tadi yang berbeda required return tersebut, mana obligasi yang termasuk ke dalam harga diskon, harga premium, dan harga par. Untuk poin C, dengan menggunakan required return 10%, temukan nilai obligasi jika pembayaran kuponnya itu dibayarkan 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita bisa pakai 3 rumus. Nah, pemakaian rumus ini sendiri sebenarnya tergantung dengan tipe soal. Kalau untuk rumus yang pertama itu biasanya digunakan ketika bunga kupon yang dibayarkan itu setiap tahunnya berbeda, tapi rata-rata biasanya setiap tahun itu sama, konstan. Nah, untuk rumus yang pertama ini, yaitu present value sama dengan sigma dari C dibagi 1 plus I pangkat T kecil, ditambah M dibagi 1 plus I pangkat N, di mana C adalah kupon, terus I-nya itu adalah required return, T-nya itu tahun pada saat kupon dibayarkan, M adalah par value atau nilai nominal, dan N adalah jangka waktu atau jatuh tempo dari obligasi tersebut. Nah, untuk rumus yang kedua, present value sama dengan C dalam kurung 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N dibagi I ditambah M dibagi 1 plus I pangkat N. Keterangannya sama kayak rumus sebelumnya. Terus untuk yang rumus ketiga ini lebih simple, dan rumus yang ketiga ini biasanya dipakai ketika kuponnya itu dibayarkan setiap tahunnya sama atau bersifat anuitas. Maka kita bisa gunakan rumus ini. Nah, rumusnya ini adalah present value sama dengan C dikali present value interest factor anuitas atau biasa kita bilang PVIVA, ditambah M dikali present value interest factor atau PVIV biasa kita bilangnya. Nah, untuk menggunakan rumus ini sendiri kita harus punya tabel PVIVA dan tabel PVIV.
yang bisa kita bilang seperti itu. Nah, langsung ke perhitungannya. Jadi diketahui par value atau M-nya sama dengan $1.000, kupon rate-nya 8%, dan jangka waktunya 12 tahun. Nah, untuk menjawab poin A, temukan nilai obligasi pada required return. Yang pertama 7%, kedua 8%, dan yang ketiga 10%. Yang pertama kita cari yang required return 7% dulu. Kita di sini pakai rumus yang ketiga karena kupon ini dibayarkan setiap tahun sama atau anuitas. Nah, yang pertama, present value sama dengan C dikali present value interest factor anuitas ditambah M dikali present value interest factor. Present value sama dengan kupon itu 80 karena 8% dikali dengan nilai parnya atau 1000 sehingga menghasilkan 80. Terus M-nya itu nilai par 1000. Lalu 80 dikali 7,9427. 7,9427 ini didapat dari tabel present value interest factor anuitas atau tabel PEVIVA, di mana kita dapat menemukan angka 7,9427 dari titik temu antara rate-nya 7% dan durasi 12 tahun. Seperti itu, nanti ketemu angka 7,9427 ditambah 1000 dikali 0,4440 sama kayak tadi, cuman bedanya ini di tabel PEVIV atau tabel present value interest factor. Nanti pertemuan antara 7% dan durasi 12 tahun itu akan bertemu di angka 0,440. Sehingga 80 dikali 7,9427 menghasilkan 635,416 ditambah 444. Sehingga present value dengan required return 7% adalah 1079,416. Nah, untuk required return yang 8% sama, hanya membedakan required return-nya. Nanti ketemu angka 7,5361 dan di tabel PEVIVA-nya, dan angka 0,3971 di tabel PEVIV-nya. Sehingga present value dengan required return 8% adalah sebesar 999,988. Nah, di sini kita buletin aja jadi 1000. Terus untuk required return yang 10% juga sama, hasilnya 863,696. Jadi berbeda required return, berbeda nilai present value-nya. Dan di sini juga kita bisa indikasikan kalau required return itu sama dengan coupon rate, maka nominalnya akan sama dengan par value gitu. Jadi present value sama dengan par value. Nah, untuk menjawab poin B, dari ketiga obligasi tersebut, mana obligasi yang terjual dalam diskonto, harga diskon, harga premium, dan harga par. Nah, untuk required return yang 7% itu berarti dia masuknya premium karena present value lebih besar daripada nilai par. Untuk required return yang 8% itu berarti harga par karena present value sama dengan nilai nominal. Untuk required return 10% itu berarti harga diskonto atau harga diskon karena present value lebih kecil daripada nilai nominal. Seperti itu. Untuk poin C, dengan required return 10%, temukan nilai obligasi jika pembayaran bunga dilakukan setiap semester atau setiap 6 bulan sekali. Jadi kupon itu dibayarkan 2 kali dalam setahun. Nah, ini agak sedikit berbeda karena pembayaran kuponnya itu dilakukan setiap 6 bulan sekali, maka kuponnya dibagi 2, terus I-nya juga dibagi 2 atau required return-nya dibagi 2, dan N-nya atau jangka waktu dari obligasi tersebut dikali 2. Nah, langsung aja dimasukin 80 dibagi 2 hasilnya 40, sehingga present value interest factor 5% itu didapat dari required return dibagi 2. 24 itu didapat dari 12 jangka waktu yang tadi, 12 tahun dikali 2. Sama seperti itu. Nah, nanti ketemu di angka 13,799 untuk PEVIVA-nya dan 0,3101 untuk di PVIF-nya. Nah, sehingga 40 dikali 13,799 ditambah 1000 dikali 0,3101 sehingga
551,96 ditambah 310 atau 310,1 sehingga present value-nya itu sebesar 862,06. Nah, selanjutnya kita langsung bahas yield to maturity. Yield to maturity ini sendiri adalah hasil investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase yang dihitung mulai dari saat tanggal pembelian sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, yield to maturity ini ada rumusnya. Yield to maturity sama dengan C ditambah R min P per N dibagi R plus P per 2 dikali 100%. Di mana C itu adalah kupon, R itu adalah nilai nominal atau nilai par, dan P itu harga obligasi, dan N adalah nilai maturitasnya atau jatuh temponya. Langsung ke contoh soalnya. Di sini Elliott Enterprise saat ini atau sekarang menjual obligasinya seharga $1.150 dengan tingkat kupon sebesar 11% dan par value-nya atau nilai nominalnya $1.000. Kuponnya dibayarkan setiap tahun dan memiliki jangka waktu jatuh tempo selama 18 tahun. Langsung kita hitung yield to maturity-nya. Dalam soal tersebut diketahui harga pasarnya itu 1.150, kupon rate-nya itu 11%, par value-nya 1.000, dan jangka waktunya 18 tahun. Langsung dimasukin ke rumus. Yield to maturity sama dengan kuponnya 110, R-nya atau par value-nya 1.000 dikurang P itu harga pasarnya 1.150 dibagi jangka waktunya 18 tahun per 1.000 atau R-nya ditambah harga pasarnya 1.150 dibagi 2 dikali 100%. Sehingga akan menghasilkan angka 0,0945 dikali 100% sehingga yield to maturity-nya adalah 9,45%. Nah, selanjutnya kita bakal bahas Macaulay duration. Jadi, maturity ini mengukur umur hidup dari suatu obligasi, tetapi maturity ini sendiri belum mengukur umur hidup ekonomis dari obligasi. Untuk mengukur umur hidup ekonomis dari suatu obligasi, diperlukan pengukuran yang lain, yaitu durasi. Obligasi-obligasi dengan durasi yang sama kemungkinan akan bereaksi dengan cara yang sama akibat perubahan dari suku-suku bunga dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama tetapi beda durasinya. Konsep dari durasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Macaulay pada tahun 1938. Rumus untuk menghitung durasi menurut Macaulay adalah sebagai berikut, yaitu D sama dengan sigma dari NCFN dibagi 1 plus Y pangkat N per sigma dari CFN dibagi 1 plus Y pangkat N, di mana D-nya itu adalah durasinya, CFN adalah cash flow pada tahun ke N kecilnya itu tahun dari 1 sampai N besar itu sendiri maturitasnya, dan Y adalah yield to maturity. Langsung kita masuk ke contoh perhitungannya. Di sini Betty memiliki obligasi jatuh tempo 5 tahun kemudian. Nilai nominalnya itu 1.000. Kupon rate yang dibayarkan sebesar 5% per tahun dan dibayarkan setiap tahun, paid annually. Tingkat bunga atau interest rate yang berlaku sebesar 5%. Hitunglah berapa lama durasi obligasi tersebut dengan Macaulay duration. Dari soal tersebut diketahui nilai nominalnya 1.000, maturitasnya itu 5 tahun, interest rate-nya 5%, dan kuponnya itu 5% per tahun. Nah, di sini kita pakai tabel untuk mempermudah perhitungannya. Kita di sini bikin tabel dengan 4 kolom. Kolom pertama period atau T kecil, terus kolom kedua cash flow, kolom ketiga present value to cash flow, dengan di situ di bawahnya ada rumusnya C dibagi 1 plus R pangkat T. Kemudian kolom keempat T dikali present value to cash flow. Nah, untuk periodenya ini sendiri karena 5 tahun kita langsung susun 1, 2, 3 sampai dengan 5. Terus cash flow-nya ini sendiri
didapat dari kupon yang dibayarkan setiap tahun. Untuk tahun pertama 5% dikali 1000 sehingga hasilnya 50 sama sampai tahun keempat. Kenapa di tahun kelima 1050? Karena di tahun kelima itu pada saat jatuh tempo bunga yang dibayarkan itu sekaligus dengan nilai nominalnya yang dikembalikan, atau bisa dibilang utang pokok dari obligasi tersebut yang sebesar nilai nominalnya itu 1000 sehingga 50 ditambah 1000 hasilnya 1050. Nah, untuk kolom ketiga PV to CF langsung aja kita masukin rumusnya. Untuk yang pertama, tahun pertama 50 dibagi 1 plus R pangkat T, di mana 50 dibagi 1 plus R-nya itu 5%, interest rate dikali dipangkat 1 sehingga hasilnya 47,619 sekian. Untuk tahun kedua sama, hanya membedakan T-nya aja dipangkatin 2, tahun ketiga sama, dan sampai tahun kelima juga sama. Seperti itu. Ingat ya, R-nya itu interest rate bukan kupon. Nah, selanjutnya T dikali PV to CF itu tinggal dikali aja hasil dari yang sebelumnya. PV to CF untuk tahun pertama 47,619 sekian dikali 1 sehingga hasilnya 47,62 kita bulatkan. Untuk tahun kedua 90,70 itu didapat dari 45,35 dikali 2 dan seterusnya dikali dengan periode pada saat perhitungan PV to CF tersebut, seperti itu. Sehingga PV to CF jika ditotalkan selama 5 tahun itu totalnya 1000, dan T dikali PV to CF itu jika ditotalkan hasilnya 4545,95. Nah, langsung kita masukin ke rumus Macaulay duration. Rumusnya itu sigma dari T dikali PV to CF dibagi sigma dari PV to CF. Sehingga Macaulay duration sama dengan 4545,95 dibagi 1000, dan Macaulay duration atau durasi dari obligasi BT ini menurut perhitungan Macaulay adalah selama 4,55 tahun. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya melalui personal chat di Line. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.